Di Indonesia kita kenal sebagai keperempuan. Beliau sudah merubah diri sebagai laki-laki, melaksanakan haji sebagai laki-laki, gugur beliau sebagai laki-laki. Syahid dalam keadaan yang mulia, tempat yang mulia. Badannya tak lagi Oh beda. badannya tak lagi kekar seperti Satu yang dapat kita ambil hikmahnya apa? Ketika anak kita sudah mulai dewasa, maka kita tidak bisa lagi memerintah suruh ini suruh itu, tak bisa lagi. Kita bisa mengajaknya berdiskusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita lihat tenda Mina di sebelah sana sampai di ujung. Di sebelah kiri kita seperti stadion ini, disinilah tempat jamaah haji melontar jumrah ula, wusta, dan akobah. itu semua Dan jumrah akobah yang paling ujung di belakang, bukan ini ya, bukan bulatan 1, 2, 3 ini bukan, tapi ini yang tenda, ada tendanya itu satu batu memanjang ke arah belakang sana, 1, 2, 3 ke belakang, bukan yang bulat-bulat ini. Jadi disitulah tempat jamaah haji melontar jumrah. Nah di sini disebut juga dengan Mina Gadut. Ya Mina Gadut karena ada Mina Gadut, Mina lama sudah tidak muat lagi menampung jamaah haji, maka dibuatlah Mina Gadut. Di sini kawasan Mina Gadut, bisa kita lihat di sebelah kiri kanan kita tendanya. Dan ini hotel di sebelah kiri kita ini hotel Bapak Ibu. Ini untuk haji plus undangan dari pemerintahan Saudi, mereka tidak di sini, VIP di situ, jamaah haji luar biasa. Haji sekarang ada VIP-nya. Ini di kawasan Mina Gadut, Mina Gadut. Oh, di rombongan sana sebelah kanan, di situ terowongan yang mana sempat kita dengar dulu yang namanya tragedi Jabal Kurban, Bukit Kurban di atas sana menandakan. Jadi bagaimana kisahnya kok sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Pada saat itu sama-sama kita ketahui juga bahwasanya Nabi Ismail ini adalah anak yang lama sekali. Sejak itu ingin menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Namun penyerangan itu gagal karena Allah kirimkan burung. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Allah kirimkan kepada mereka burung ababil, burung dari surga, melemparkan. Sebelah kanan kita masih kawasan Musdalifah, nanti di sana baru masuk Mina. Kurang lebih inilah tenda-tenda jamaah haji Indonesia. Ya. Oh ini sudah Mina, ini sudah masuk ke dalam kawasan Mina. Ini tenda Mina yang sebagaimana kita ketahui mabit di Mina adalah tenda jamaah haji untuk bermalam. Ya, bermalam di sini. Tenda ini sudah didesain oleh pemerintahan Saudi, sudah anti bakar. Karena dulu pernah kejadian tendanya kebakar. Sekarang sudah didesain sedemikian rupa, sudah anti bakar. Sama juga di sini. Kapan setelah matahari terbenam pada tanggal 9 maghrib tadi, berjalanlah jamaah haji itu menuju Musdalifah. Dari maghrib bermalam di sini jamaah haji sampai tengah malam jam 12 teng. Airnya dialirkan untuk jamaah haji seluruh dunia. Inilah dia tembokan sebelah kanan kita ini. Jadi jamaah haji zaman dulu minum ambil air dari sini. Buang air ambil. Ada punya Pak ya. Gemetar hatinya Pak ya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perjalanan menuju ke Musdalifah. Kita lihat di situ di tempat ini. Ke Musdalifah 4,1 kilo, ke Mina 79 kilo. Ada di sini namanya Masjid Masail Al-Haram. Nanti akan kita lihat masjidnya, tempat di sana jamaah haji itu sholat setelah sampai di Musdalifah. Namun sebelum itu nanti kita akan melihat di kaki bukit di depan kita ini ada seperti tembok, tapi sebenarnya bukan tembok, itu parit untuk mengalirkan air pada untuk jamaah haji zaman dahulu. Dahulu mereka itu minum air itu dialirkan. Dan merasa malu atas apa yang kita perbuat kepadanya. Bahkan mungkin orang tua kita pernah meneteskan air mata karena perbuatan kita yang sudah sangat boleh jadi kita yang berusaha
berusaha, orang yang menuai hasilnya. Orang tua yang berdoa, anak yang menuai hasilnya. Agar apa? Agar kita sebagai orang tua tahu bahwasanya apabila anak kita sukses, anak kita mendapatkan kemudahan, bahwasanya itu adalah atas izin Allah, agar sifat keakuan di dalam diri ini hilang. Paham ya? Agar tak merasa aku dapat hari ini atas usahaku. Itulah yang hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Siti Hajar mencari air. Nah, sungguh berkah dari air ini, air Zam-Zam itu, Rasul mengatakan air Zam-Zam masih ibadah. Hanya kasih sayang yang mereka berikan kepada kita. Tapi entah hari esok, apakah semua itu masih bisa kita lihat? Apakah semua itu masih bisa kita rasakan? Mungkin saja di saat kita pulang nanti ke rumah, kita melihat orang-orang berdatangan ke rumah kita. Tempat pergabungan para di depan rumah atau menunggu kehadiran. strategi umat muslim atas usulan dari salah seorang sahabat yang terkenal dengan cerdasnya, yaitu Salman Al-Farisi. Ini atas usulan Salman Al-Farisi membuatkan panjang, lebar, dan isinya benar-benar tajam. Jadi ketika itu tarik menuntut, ketika kaum kafir itu menyerang, maka mereka terjebak di dalam tarik yang luas itu. Jadi di sini ada 3 masjid. Yang paling besar dari ini adalah Masjid Jannah, dan yang kiri di atas itu Masjid Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Dan di atas belakang kabut kita itu ada Masjid Salman Al-Farisi. Kenapa disebut dengan Sabah Masjid atau 17 masjid? Karena itulah menandakan bahwasanya mereka orang-orang yang berperan besar dalam perkembangan Islam, dan memang di bawah Saudi ketika ada satu tempat yang bersebaran membangun masjid di situ. Jadi di sini ada 3 masjid. Ada tempatnya lagi di sekitar Masjid Nabawi yang insya Allah nanti kita akan ziarah dalam Masjid Nabawi dan kunci kaum kafir Quraisy Yahudi Ismail. Itu namanya Masjid Qiblatain. Masjid apa? Qiblatain atau Masjid 2 kiblat. Satu mengarah ke Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa, satu lagi mengarah ke Masjidil Haram. Jadi sebelum kita ke Ka'bah Masjidil Haram, kita dulu berada di Masjid tengah baca Al-Fatihah situ, turunlah wahyu yang mengatakan apa? Saya ini wajah. Maknanya tak cukup kantangnya. Kalau dibandingkan dengan kehidupan sebelum Muslim, sebelum Islam, atau sebelum pengeluaran, bajunya tak ada satupun orang yang menanggungi. Orang lain, parfumnya tak ada yang penuh. Bahkan air bekas cucian baju di satu rumah itu dijadikan parfum. Itu langsung tahu Musnad bin Umar semuanya Allah tinggalkan. Bahkan ya Nabi Yusuf mengatakan itu. Itu itu sudah suruh kita tahu. Kalau kita mencari sebesar apa pahala kita salat jenazah, sebesar itu itulah pahala kita. Itulah pahala kita ketika kita melaksanakan salat jenazah. Terlebih lagi ketika kita ikut menyampaikan mengajukan maka 2 kali juga bulan akan kita dapatkan. Rampasan harta pawang perang itu berceceran di bawah. Lalu kemudian 40 orang yang tadi pun untuk turun tujuan membantu mengumpulkan bangunan tadi, harta rampasan tadi, berupa gandum, makanan, perhiasan, budak-budak. Mereka ikut turun mengumpulkannya. Nah, pada saat mereka turun, yang 40 ini turun, terlihatlah Allah SWT pada saat itu mana perang ini
menyebabkan Nabi itu luka parah. Jadi bisa kita lihat ini bukit di sebelah kiri kita, bukit kecil yang ada jangan di atas. Ini namanya Jabal Rahmah atau bukit kemenangan. Jadi ketika perang Uhud, Nabi mengamanahkan kepada kaum muslimin berjumlah 40 orang untuk siapa kita? Bahkan jarang sekali memeluk Kurang. Siapa kita?